Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana wa habibina wa syafiina Muhammadin. Aku menunduk akad supaya yang bisa deh. Yang menunduk kurang deh. Bukan apa, nunduknya lah. Aku ngerti kan Bang. Susah sedikit deh, bapaknya. Ya. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita ucapkan syukur alhamdulillah. Sore hari ini kita insya Allah bisa menyambung meneruskan pelajaran kita pada minggu-minggu yang lalu. Salawat dan salam mari selalu kita aturkan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada minggu yang lalu kita menjelaskan ada wajib pada akal, ada mustahil pada akal, ada jaiz pada akal. Oleh karena itu, sebelum kita membicarakan tentang 20 sifat Allah yang wajib atasnya, terlebih dahulu kita harus mengetahui satu persatu dari ketiga perkara tersebut. Dan di sini ditambahkan pula keterangan tentang hukum syar'i atau hukum syara dan hukum adi atau hukum adat, agar dengan demikian kita bisa memilah atau membedakan hukum tersebut satu sama lain. Jadi karena ada hukum akal, ada hukum syara, ada hukum adat. Kita akan memulai di atas itu hukum akal. Halaman ke-8. Halaman ke-8. Ujian hukum akli atau akal. Hukum akli atau hukum akal ialah hukum yang penetapannya didasarkan pada akal yang sempurna. Sedangkan bagi akal yang sempurna ialah manakala hati seorang muslim itu disinari dengan cahaya petunjuk yang terang. Dengan akal itulah seseorang dapat mengetahui apa yang dinamakan sebagai ilmu daruri, yakni sesuatu ilmu yang tidak membutuhkan dalil-dalil atau keterangan-keterangan. Juga dengan akal itulah seseorang dapat mengetahui apa yang disebut sebagai ilmu nazari, yaitu satu ilmu yang menghajatkan kepada dalil atau keterangan-keterangan. Nah, di sini ada cerita hukum akal daruri, ada hukum akal nazari. Hukum akal daruri ialah hukum akal yang ada perlu berpikir panjang. Contoh, nilainya 1 tambah 1, 2. Jadi sudah kalau kawa di dalam itu kalau perlu berpikir, ya kan? 2 tambah 2, 4. Kada perlu berpikir, disebut namanya hukum akal daruri. Ada pun yang nazari, masih matematik lagi. 4 1/2 dari 1/3 daripada 12. Dah, berpikirlah dulu, ya kan? 1/3 dari 12, 4 berarti 12 bagi 4, ya kan? 12 bagi 3, ya 12 bagi 3, 4 jadinya. Jadi kalau kita dibadahkan 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, 4, mudah. Tapi kalau berapa 1/3 dari 12 atau 4/3 dari 12, kayak apa caranya? Memikirkan, oh bilanya 4/3 dari 12 berarti 12 dibagi 3. Berpikir itu disebut namanya nazari. Ya, bila tak ada perlu berpikir, sebut namanya daruri.
Kegunaan hukum akal ialah untuk menetapkan sesuatu barang yang adanya sesuatu barang yang lainnya, atau untuk meniadakan atau menafikan sesuatu barang karena ketiadaan barang yang lainnya. Sebagai contoh adalah bahwa bumi dan langit itu ada karena yang ada yang membuatnya. Nah, kalau ada yang membuatnya, maka mustahil bumi itu ada, bumi dan langit itu ada dengan sendirinya. Begitulah seterusnya terhadap benda-benda yang lainnya. Kita masuk hukum akal, contoh bangun dia Pak. Kita padahal bumi ini ada kawan berkali ini, bumi ini ada tumbuh-tumbuhan, ada gunung, ada sungai. Kemudian kita melihat ada matahari, ada langit. Nah, kalau ia ada, ini berarti harus ada dan maulah. Kenapa? Karena pada hukum akal setiap barang yang ada pasti ada dan menjadi kebalikan. Kita apa aja? Kalau di tangan kita di kipas kan, kalau kita lihat apa ya kan, kita melihat apa. Bila ya kita melihat langsung tertakut dan duluan, ya kan? Oh, ini siapa yang maulah? Di mana orang maulah? Di mana mau promosikan apa? Setiap barang yang ada pasti ada yang ada kan. Itu disebut namanya hukum akal daruri. Jadinya mustahil kalau dibadahkan ada dengan sendirinya. Bawal. Jadi kita bila datang ke rumah, sekali bergantung di atas gawang. Berapa raja nasi kuning bergantung, paisan walut bergunting bergantung. Siapa watari ya? Sekali bagi telepon, bubun jangan mau masak, nah dia berarti kan. Pasir walau di mana ayat apiat atas semalam menjadi paisan itu dikirim makanan. Jadi berarti kita tuh boleh berpikir bila mustahil ada barang ini tanpa ada apa? Ada akal. Ini disebut namanya daruri. Hukum akal dibagi menjadi 3, yaitu wajib, yaitu sesuatu yang tidak dapat diterima oleh akal ketiadanya. Sebagai contoh adalah bahwa Allah itu wajib ada. Kita kata bahwa Allah Ta'ala itu wajib ada. Karena bila ya kada mungkin sesuatu yang ada dan ada oleh Tuhan. Jadi Allah Ta'ala itu wajib ada. Jadi yang wajib ada ini Allah Ta'ala aja lah. Kalau yang lain ini kada wajib ada. Di langit wajib ada kada. Kita makhluk ini wajib ada kan? Ada wajib ya wajib ada Allah Ta'ala aja. Kalau wajib ada kada ada seorang wajib wujud dalam bahasa itu hanya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala satu-satunya. Ada yang wajib wujud kecuali Allah Ta'ala. Yang lainnya ada jadi harus langit itu ada harus ada dia ada Tuhan boleh, kada dia Tuhan boleh ya kan. Kalau Pak Tuhan terpaksa aku pulangkan langit, aku tidak pulangkan kali manusia itu kada Tuhan karena dia. Allah Ta'ala menjadikan sesuatu tanpa ada paksaan. Allah Ta'ala menjadikan sesuatu tanpa ada keinginan, ya kan? Kalau Allah Ta'ala ini apanya? Allah Ta'ala boleh manusia. Apun kada di Allah Ta'ala ini kada ada orang lebih bedanya kada. Semua orang yang ada di dunia ini, makhluk di dunia ini kada percaya Allah Ta'ala kada rugi. Jadi Allah Ta'ala itu kada memerlukan kepada kita. Tapi kita alam dia memerlukan Allah Ta'ala. Nah kesimpulan kita kita di makhluk memerlukan. Sehingga dalam bahasa itu ada yang sebut namanya iftiqar. Lapangan kita kadang kau ada, bukan ada dengan Allah Ta'ala. Kita kadang kau melihat kepada Allah Ta'ala. Bermata udah kadang juga kepada Allah Ta'ala. Tidak ada mata kita, ya boleh Allah Ta'ala, boleh Ta'ala, boleh lihat juga. Jadi kita tahu bahwasanya yang ada wajib ada itu Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala ini kadang ada memerlukan kepada sesuatu apapun, sehingga Allah Ta'ala ini kadang ada ketergantungan. Apun kita baru ada handa kamu ada sarwan kada kamu aja ngalih ya. Berarti ada terpaksaan. Allah Ta'ala itu ada ngalih ada ulah manusia ada tasbih ada. Allah Ta'ala menjadikan makhluk manusia jadikan kayak ini, jin kayak ini, malaikat kayak ini, langit kayak ini, makhluk semua sudah jadikan Allah Ta'ala demikian. Bahkan kalau makhluk Allah SWT di langit dan bumi ini selalu bertasbih menuju pada kepada Allah Ta'ala. Di mana Allah Ta'ala manusia. Jadi seolah-olah Allah Ta'ala ini kenapa pulang boleh manusia sampai padahal malaikat itu suasanya komplit. Begitu Allah Ta'ala berbandar menjadikan Adam malaikat komplit menjadi ini bahasa kita ya keberatan malaikat. Dan boleh kita udah kami bertasbih, kami sujud, kami rukuk, kami segalanya kami sudah beribadah. Buat apa lagi kamu membuat manusia? Di mana itu malaikat? Tapi Allah Ta'ala ini alamu bala ta'lamu. Jika malaikat kita yang kada tahu, aku orang lebih tahu. Oh, dia adalah ulah bila dua
Asalnya kayak itu tuh bahasa kasarnya. Dan jadi di sinilah kita mengetahui wajib Allah Ta'ala ada. Adapun kita makhluk ini kada wajib ada. Allah Ta'ala tuh ada diulahnya langit boleh, kada diulahnya jadi jua ya kan. Kada wajib Allah Ta'ala boleh langit. Wajib Allah Ta'ala berulah apa raja baju apa kada ada kau tidak. Biar kada berbaju Allah Ta'ala sampai depan kita ini terbukti. Ada orang kalau si obat berbulan-bulan tuh ya kan. Ada mati-mati ya kan. Ada tadi. Kalau lebih bisa tuh bisa ya bahkan lagi 40 hari 40 malam. Gak ada makan, kada minum, kada huri. Tapi ya Allah Ta'ala maha lagi kada apa-apa. Kalau kita berpikir kan sama balapan lagi, yang kasarian itu lagi, kada makan kada huri, gari gak bisa berlaluan. Itu sudah sangka kita tuh udah ayahnya banyak menganggap Allah Ta'ala tuh. Jadi kata kita ada. Ya boleh ya Allah Ta'ala maha lagi, kada bakal. Ada bibir, ada guring, 40 hari lebih gak pada itu Allah Ta'ala maha lagi, bawa lagi. Ya Allah Ta'ala tuh sangat ada ya Allah Ta'ala lagi. Jadi biasa kita ini manusia ini oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala diberikan sesuatu yang lebih daripada makhluk yang lain. Lalu kenapa dijadikanlah Allah Ta'ala ada? Jadi kalau Ta'ala ada, soalnya di tahun malaikat. Kamu tahu dari kantor, kada tahu aja malaikat. Bicara Adam, aku tahu di kantor. Di dalam sini itu. Kita aja bisa mengetahui kalau malaikat tadi tahu malaikat tahu dari kantor. Kada tahu. Malaikat punya ada kantor punya apa? Kada tahu. Ada tahu. Jadi wajib yaitu sesuatu yang tidak dapat diterima oleh akal ketiadanya. Sebagai contoh adalah bahwa Allah Ta'ala itu wajib adanya. Mustahil itu sesuatu yang berbalikan lalawatannya wajib, sesuatu yang tidak dapat diterima oleh akal adanya, terjadinya. Contohnya ialah bahwa Allah Ta'ala itu mustahil tidak ada. Makanya bila takaran mustahil dilihat sampai hari kiamat tidak terjadi. Apakah masih mungkin terjadi? Kada mustahil aja contoh, ya kan? Sampai wahidi dan siapa di sini ada mendengar nyiur ketohok gugur kesaput dengan ngelawa ada lebaran. Kira-kira ada terdengar ya Pak. Sekali ada lagi ya Pak. Tapi kena mustahil itu pada suatu saat bisa aja. Gendang lawanya kan berapa ratus tahun nggak ada. Gugur nyiur ya Pak. Ada bisa aja tadi karena mustahil karena ya. Nah, mustahil itu tidak akan terjadi. Mustahil Allah Ta'ala itu tiada ada. Mustahil Allah tentu beranak. Mustahil Allah Ta'ala itu ada melihat. Mustahil Allah Ta'ala itu pakai miskin. Itu mustahil. Jadi begitu mustahil aja ya. Jadi kan ada mustahil bisa aja ya. Bisa aja. Dan sesuatu yang begitu aku tadi satu contoh. Jalan-jalan. Makanya orang kada ada. Seumur-umur padahal. Kalau ada kisah. Aku aja bawa ujung nih ya kan. Boleh juga. Pupuyuk kayak lawang misalnya kan. Boleh aja mustahil, ada mustahil mungkin aja. Bakar rapot benar biar dia yang ada pupuyuk kayak lawang ada mustahil ada aja mungkin aja. Tuh ada mustahil mungkin ya mungkin itu mungkin ada mustahil aja ya kan. Jadi orang kata itu sesuatu yang mungkin itu tidak disebut mustahil. Tapi kalau satu mustahil tidak akan terwujud, tidak akan terjadi. Mustahil itu sesuatu yang tidak dapat diterima oleh akal, adanya, tiada pada. Mustahil yaitu sesuatu yang tidak diterima oleh akal, adanya, atau terjadinya. Contohnya ialah bahwa Allah Ta'ala itu tidak ada. Jaiz yaitu sesuatu yang ada atau tidak adanya itu bersifat mungkin, boleh jadi pada ada itu sebenarnya namanya mungkin. Kalau mungkin ini kayak kita ini mungkinat kan ya. Dan bagaimana? Kita ini sekarang mungkin ada, mungkin tiada. Alhamdulillah ada. Nah, mungkin ini Anda yaitu pasti di antara dua tiada. Tiada sebelum adanya mungkin, tiada sesudah adanya mungkin. Alam, langit nih, bumi ini asalnya ada sekarang ada. Bentuk diri kita, bentuk diri kita berhari tiada, ibarat ada bentuk tahun berapa kan ada kita lagi bagian bentuk tak tinggal ini, tak tinggal kai sudah ada lagi juga tak tinggal apa ya kan. Semua ada ini pasti didahului tiada dan akan diiringi oleh tiada. Kayak apa contohnya? Tangan
lihat di telapak tangannya tak mana pada duluan dulu lah. Oh dia nangkep nare pada duluan ya yang ibu jeri dapat ada pendudian nah halus kali kan sebelum ibu jeri kosong tiada alam setelah kali kan tiada mulai lah makhluk tuh posisinya antara dua tiada sebelum adanya makhluk tiada sesudah adanya makhluk kita di sekarang ada tapi sebelum adanya kita tiada asalnya kita kan ada kaidah kita kan bila sampai idalillahi wa inna ilaihi raji'un tiada melaluan sebuah alam sebuah makhluk pasti diawali tiada dan akan diiringi oleh tiada ini posisi makhluk disebut namanya mungkin karena banyak mungkinnya mungkinat makhluk satu makhlukat banyak ya nah adapun khaliq yang menjadikan seorangan aja. Kayak apa adanya Khalik? Apakah saya Allah Ta'ala ada hajar ada? Tidak. Allah Ta'ala ini kada mungkin Allah Ta'ala kada alam. Sehingga adanya Allah kada didahului oleh tiada. Tidak diiringi oleh tiada. Dengan demikian kita dapat oh berarti Allah tuh kita dapat kita kada didahului tiada. Berarti Allah Ta'ala tuh baka ya kan kada diiringi oleh tiada tidak didahului tiada tidak diiringi tiada ini disebut namanya wujud yang qadim wujud yang baka siapa yang berposisi demikian hanya Allah subhanahu wa ta'ala adapun makhluk pasti diiringi didahului tiada pasti diiringi tiada sehingga makhluk ini akan binasa akan hilang, akan mati, ya kan? Akan rusak, akan hancur. Adapun Allah Ta'ala wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah kada akan tiada ada selama-lamanya. Kita dengan belajar akidah ini bisa membedakan antara makhluk lawan khalik. Apa perbedaannya? Allah Ta'ala itu ada. Dan adanya Allah Ta'ala wajib ya kan tidak didahului tiada tidak diiringi tiada adapun adanya kita harus asalnya kada ada lalu diadakan Tuhan alhamdulillah sampai wayanya sampai umurnya kada tahu berapa hilang innalillah berubah sampai tidak hijau ya kan pengumuman di masjid innalillah wa inna ilaihi raji'un jamaah syarikat Kabupaten Al-Falah telah meninggal dunia tambah simpulan rumahnya di sekian salah selesai asalnya tiada kembali pada tiada adapun Allah Ta'ala Pak asalnya apa kada ada asalnya ada selama-lamanya bawalah tiada dia akan ada selama-lamanya adapun dia yaitu sesuatu yang ada atau tidak adanya itu bersifat mungkin boleh tiada ada boleh tiada jadi kita bisa udah satu udah ilmu apa oh pertama kita tahu dangarannya alam disebut namanya mungkin karena alam ini banyak ada matahari, ada bulan, ada manusia, ada jin, ada lautan, ada gunung disebut namanya mungkinat artinya dapat banyak alam mungkinat apa aja ya kan makhlukat ya kan makhlukat ada manusia, ada jin sebuah alam selain daripada Allah disebut namanya makhluk. Apa? Selain daripada Allah disebut namanya alam. Nilainya sifatnya alam, sifatnya makhluk ini beda dengan sifatnya Allah Ta'ala. Apa bedanya? Pertama alam ini adanya memerlukan orang remaja kan. Bisa lah alam ada sendirinya kan mungkin. Pasti ada mula alam. Nilainya alam pasti berawal dan pasti akan berkesudahan. Allah Ta'ala apa? Allah Ta'ala tidak demikian. Adanya disebut namanya qadim, tidak didahului oleh tiada. Adanya apa? Baka, tidak diiringi oleh tiada. Dan adanya adalah wajib. Adapun kita adanya hanya harus. Adanya Allah Ta'ala tidak memerlukan orang remaja kan. Siapa maulah Tuhan? Ya kan? Nah, ini pertanyaannya Allah Ta'ala itu ulahan siapa? Pertanyaannya lagi salah.
Allah Ta'ala itu kada bisa ditanyakan karena Allah Ta'ala ini kada alam. Cahaya alam bisa ditanyakan. Alam ini makhluk memarah aja Allah Ta'ala kan. Kalau di atas planet dan ibadah kan, ya kan, kalau ditakunakan itu buatan siapa? Alam makhluk. Tapi kalau Allah Ta'ala itu siapa yang kita? Allah Ta'ala bukan alam. Karena bukan alam, posisinya beda. Kenapa? Amun kita, alam ini ada di barat, ada di timur, ada di udara, ada di atasan, ada di barat. Itu sifatnya alam. Allah Ta'ala tidak demikian. Jadi kita ini bisa mengatakan bahwa saya yang namanya alam memerlukan orang yang mengadakan. Dan ada orang yang meniadakan. Jadi kita ini di ujung tanduk. Dia bilang, mau Allah Ta'ala hari esok tiada, sudah tiada. Apakah karya yang diri kita saja? Apa? Kita jangan merasa amanlah penglihatan kita, mata kita, kayu hidup kita. Bahwa adalah hubungan kepala ini di ujung tanduk di Allah Ta'ala. Sudah. Kita hari ini sehat, kita hari ini gagah. Kemudian Allah Ta'ala ada menyediakan jam setelah ini gering jadi jadi ya kita ada kawan. Wah aku kira-kira tahun 2000 karena kawan kita ada tahu ya kan, sehingga kita itu perlulah tawakal kepada Allah. Dan kita sebagai makhluk Allah manusia, kita dijadikan Allah Ta'ala di orang beribadah. Kita kehidupan kita ini 1000%. Ada salah sebagian 1000% kaget Tuhan kita ini ada kata Tuhan Allah Ta'ala. Pastilah Tuhan sebentar. Pastilah Tuhan sebentar. Kawalah kita berjalan karena kawalah kita melihat karena kawalah kita hidup karena kawalah kita berusaha karena ada kawalah semua ini disebut namanya la haula wala quwata illa billah. Kalau jabat kita ada keinginan, ada kehendak, ada rencana, ada apa? Sebagai manusia punya cita-cita, keinginan boleh-boleh saja, ya kan? Boleh-boleh saja. Tapi ingat apa yang kita inginkan. Masya Allah, apa nanti kehendak Tuhan. Masya Allah karena wa ma lam yasha' lam yakun. Apa nanti pasti tidak akan terjadi. Disinilah kita tawakal kepada Tuhan. Ulun dipanggil duduk ya lagi biasanya ulun tolak umrah, ulun haji. Biasanya kalau tolak haji itu hampir 1 bulan diguring di lawan dokter aja. Iya kami kan satu paket itu kalau petugas, dokter, siakan orang perusahaan kayak pandiran kisah. Dokter itu misalkan semua lingkungan kita ini di mana kita berada virusnya ada. Jangan dikiralah kalau bang bisa aja ada rumah, ada hotel, ada ruangan bersih. Ini sudah clear ya, bersih sudah. Bersih. Kada ada lagi lah di sini virus, kada ada lingkungan, kada ada. Ada di mana aja kita berada. Kalau bang kita ya, ini mau di hotel, lalu sudah dikata di mana aja kita berada, yang namanya virus, yang namanya kuman itu ada. Lalu kita manusia ini apa? Coba lihat bayangkan, kita dipilih sudah uyuh kayak guring. Bila udah guring itu adalah guring, pasang kacamata, bang tariga, pakai masker, ya luang guring disupali, itu kan bukan segera tuh. Tadi ya ada buka, ayo beli ada guring, tutupi, ada, ya kan? Bahkan ada guring yang besar, dalam lagi ya lah, ya ada guring besar dalam, ada juga ya lah. Ada lah bersumpah talingan, ada lah bertutup hidung, ada. Padahal virus banyak. Ada dalam istilah musim dan corona, ada. Ini kan ada mengatakan corona, padahal. Jadi di badan ini virus ada. Di badan kita berada. Coba kita oleh Nabi dilajari. A'udzu bikalimatillah tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillah tammati. Aku berlindung dengan kalimat kau sebenarnya bisyari bakhalak dari kejahatan apa yang kau jadikan. Kan virus Tuhan. Jadi Allah Ta'ala itu menjaga virus ada, semua ada, segala ada, tapi Allah Ta'ala kita dijaga. A'udzu bikalimatillah tammati bisyari bakhalak. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil sama. Bismillahilladzi dengan nama Allah la yadurru. Sebuah virus, sebuah penyakit tidak akan memudaratkan
wala fis sama wala fil ardi wala fis sama, di langit kada di bumi ka, wa huwas sabil alim. Allah padahal apa kita belajar tauhid. Oh, virus ada. Aku la haula wala quwata. Manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Virus pak sabar ayo. Sabar ayo. Ya kan? Coba kaidahnya kita dibakal. Oh, ini ular. Amun ditangkap tomatot berbahaya. Jangan hadap pada kadakap. Ya Allah. Amun dia ada becaatnya. Ya Allah. Amun dia ada becaatnya. Wali bener saya. Oh, di kami itu ular masuknya tangkap ya lah, ya lain itu ya tahu ya, ya rahasianya ya. Pasti adeknya dapat sampai ularnya kata batok ya Allah. Apun kita ada apa-apa jadi yang singgah sebelum motor kalau ular singgah tangkap apa ini dah. Ya dua motor jual jangan ya Allah. Ada berapa juta ditangkap jadi duit keserada. Sudah ular-ular iya dan kita sudah. Jadi misalnya lain dulu sebuah makhluk Allah Taala. Dah kita di pulang kaidah jadi tauhid itu belajar sesuai dia kan makan terak lapar parut hendak makan haus hadap minum belum maka biasanya bila ia lapar kegedangan di warung, bila ia haus kegedangan di baju, bila ia geri kegedangan orang tanda, bila ia geri kegedangan di ubatan, bila ia geri kegedangan di dokter. Sebagai manusia baca kita pikir karena kita belajar tauhid, kalau kita belajar sifat 20 anak nomor 2 dulu deh, nomor 1 dulu lapar. Kita harus ingat kenapa terjadi lapar. Bukan karena ada baru, ada makanan, bukan karena ada minuman, bukan kering cairan, ada haus ini karena Allah Taala jadikan kita merasa haus. Jadikan kita nih berlapar. Begitu kita haus, Bismillahirrahmanirrahim. Ingat kalau kau Tuhan. Ingat kalau Tuhan, berarti haus tadi ini jadi ibadah, jadi baik kalau kita jangan kada ya haus, kada minum, kada sahabat bismillah. Lapar pulang. Lapar. Ingat pulang ya Allah Taala. Karisik buka, dibuka ada pais kata bahwa kata Bismillahirrahmanirrahim. Lapar. Kenapa mati lapar? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ada makanan. Kenapa ada makanan? Karena Allah Ta'ala. Kalau minum, karena siapa? Karena Allah Ta'ala. Sehat kita, ampih haus, ampih lapar. Alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani wa ja'alani muslimin. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang memberi makan lawan aku hingga ampih lapar, sehingga aku minum hingga ampih haus. Alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani wa ja'alani muslimin. Jadi dah badak disinilah belajar ilmu ini lebih daripada belajar ilmu yang lain. Tapi dengan perhatian bukan berarti ada perlu belajar yang lain kadang. Ini kelebihan keistimewaan belajar ilmu aqaidul ibad. Apa yang selamat bukan hanya zahir selamat, batin kita juga selamat, hati kita juga selamat, rohani kita juga selamat. Inilah tempat tilik Allah Ta'ala. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Tuhan kada melihat lahirnya ini, kada melihat kisahnya ini, tapi yang dia Tuhan adalah hati. Oh, hati ini yang haram. Maka oleh karena itu hati inilah yang harus kita buat sinyal. Kayak HP sekarang, iya kan? Nah bagaimana? Nah ya sahabat, HP ini siapa dulu bilang lama? Salah orang yang HP bilang ada bersinyal pasti kita gunanya. Ayo tukar HP. Ada ini HP yang paling mahal, sekian puluh juta ya lah. Ampun kada ada biar kotak ada. Apa orang jadi? Ini kotaknya ada, ya kan? Semuaan sudah ada, ya kan? Di WC sudah kan, berjalan WC ya sudah. Ternyata sinyal ada. Kayak apa? Awal lagi mana? Kenapa ada itu? Betanya penuh, ya kan? Otaknya ada, sinyalnya ada. Tak ada gunanya. Awal mau WhatsApp kata kawan, awal SMS kata kawan, awal boleh pun ada sinyal. Berarti yang lebih penting daripada HP itu adalah sinyal. Ya kan?
Nah, sahabat juga manusia, kalau lihat iya, pandangan iya, semua iya, kadang ada berubah iya, kemudian semua ada sehat, tidak, ya kan, oh berarti cara berarti jadi ada, ya, melihat ya, semua tidak, semua ada, sekarang tinggal sinyal, maka sinyal di hati kita dia dulu ada Telkomsel, ada Indosat, ya kan, ada di kita ada dua, dunia dan akhirat. Ini sinyalnya. Bila manusia ini dalam dunia ini ada sinyalnya. Dunia, Masya Allah. Bila mendengar dunia ini, bila ada kisah lagi, sinyalnya dunia. Kalau sinyalnya dunia, dihubungkan oleh akhirat, ada mau kontak, percaya ada mau kontak lain. Lain dia sinyalnya dunia. Beritanya berita akhirat, kada menyambung. Sinyalnya akhirat, beritanya dunia, kada menyambung. Ya kan? Beriya. Sinyalnya dunia lawan akhirat, bawa rata imbayah dia mau. Bawa lah dua sinyalnya dia kada mau, ya masih satu aja. Ya ada bagi berebut kada mau. Aku je dunia sekarang, ikaw jauh akhiratan. Aku je akhirat, aku sekarang. Bawa lah ada kan dunia kan akhirat mati. Lalu dan itu ada hidup lagi tuh ya. Jadi bila hidupnya pasti dua, pasti ada dunia ada akhirat ada. Sekarang kita ini perlu dunia. Bila ia perlu dunia, sinyal dunia pakai buang akhirat. Bila ia perlu akhirat, si buang dunia pakai sinyal akhirat. Ya kan? Maka oleh karena itu kita ini dunia lawan akhirat ini sinyalnya andaknya harus dibedakan. Bila dunia sinyalnya andak dilakukan. Tak situ aja. Jangan sampai ke dulu. Tapi bila ia akhirat, anda sampai di sini. Akhirat jangan pada mau. Iya kan ujung akhirat dilakukan ini. Ya andatnya berbeda. Bila urusan dunia hawa nafsu berarti tak sini aja dah. Bila urusan akhirat harus di sini. Kada boleh tak sini. Kada boleh sampai harus berada di sini. Bila ia sinyalnya dunia, ya kan. Tapi andatnya salah, tak andatkan dalam akhirat hilang. Begitu mendengar akhirat, mendengar surga, kada tertarik-tarik. Iya di sini sinyalnya. Mendengar dunia, mendengar akhirat, kada takut. Kada mendengar surga, kada tertarik. Kenapa? Kada di sini sinyalnya dunia. Ya. Mendengar neraka, kada takutan. Iya di sini sinyalnya dunia. Ya sinyalnya ya dunia, ya kan? Cakainya sinyalnya akhirat, mendengar akhirat, hendak di akhirat. Waduh, mendengar kaidah siapa sampai yang berjamaah dapat pahala 27 derajat. Bila sampai yang berjamaah 40 hari, kada berkat tinggalan masbuk akan dapat surga dan dijamin kada munafik. Iya di sini akhirat langsung hendak. Mendengar neraka, insyaallah takutan benar siapa tak ada takutan neraka, takutan benar. Iya di sini sinyalnya akhirat ada di hati. Kalau iya dunia dan di hati, mendengar akhirat kisah surga kada tertarik-tarik, iya kada jambung. Mendengar kisah neraka kada takut-takutan, kada jambung, karena sinyalnya lain, sinyal akhirat, sinyal dunia. Maka oleh karena itu bagi kita orang yang beribadah, ibadah berandak dunia, ibadah berandak akhirat. Dunia andak di luar hati, akhirat andak di dalam hati. Kayak apa dunia? Nah kan dunia ini urusan luar. Ini kada perlu banyak-banyak, kada perlu apa-apa. Pokoknya kita sayang lawan dunia itu jangan sampai sayang ke dalam hati. Sayang hanya dari ucapan, sayang hanya dari lakuan aja. Aku sayang benar banyak lawan ikam. Tak boleh hidup ini. Ya kan tak boleh hidup ini. Aku sayang benar lawan ikam berjalan video tak boleh hidup nang laki. Tapi ingat, cinta kepada makhluk, cinta kepada sesuatu, ujian Nabi, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian terkecuali mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada mencintai yang lainnya. Ada yang cintai langsung bujurnya, dan kita cintai langsung bujurnya adalah Allah. Soalnya laki itu bukan Allah Ta'ala kan dia duit lagi. Aku isi bini, abang kada Allah Ta'ala kada nikah punya biniku. Jadi anakku sayangin apa pertama ini Allah Ta'ala. Hajar aku sayang lo nikah, di nomor sekian aja. Ya, ujian Nabi, kada beriman salah seorang kalian dengan mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada mencintai yang lainnya.
Allah nak sayangi, Rasulullah nak sayangi, hajar makhluk. Siapa aja itu kenapa? Allah Ta'ala nak memberi aku mata, Allah Ta'ala memberi aku bini, Allah Ta'ala memberi aku adab, Allah Ta'ala memberi aku rezeki. Ada pun lawan ikan, aku sayang juga. Dan sayangku ini tadi sayang lawan Allah. Allah berkalah lawan Allah Ta'ala. Kira-kira bini kan ada cemburu lawan Tuhan. Ada lagi yang sayang kepada Allah Ta'ala siapa? Nabi, ada cemburu juga. Aku bisa sampai yang di Nabi. Jadi kayak lebih aja aku mati. Kita ini bila mati di dunia ini kita anak laki bini semua sampai hari kiamat mereka itu tidak akan menghiraukan. Siapa yang perhatian? Siapa yang jaga kita? Menurut dalam hadis ada orang yang menjaga kita. Nabi begitu keluar dari alam kubur langsung dia mencari aida ummati, aida ummati. Nabi itu peduli kan begitu kubur, begitu masuk ke kubur, keluar dari kubur, Nabi cari dulu kalau mencari mana biniku Khadijah, pada biniku Aisyah, pada Arab itu kata aida ummati, ujar Nabi. Keluar dari kubur, mencari apa yang terjadi? Ujar Jibril sekarang sudah terjadi hari kiamat. Nah, umatku pada Nabi. Jadi Nabi sayang lawan kita, sayang lawan Nabi kita, sayang Allah Ta'ala. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman saya terkadang mencintai Allah dan Rasulullah lebih dari mencintai yang lain. Ya, yang kita cintai dulu dalam hati adalah Allah, yang kita cintai adalah Rasul. Cinta lawan dunia. Dunia itu kita cintai, kita tertipu. Tertipu itu pada bilainya sampai kalah. Cinta lawan Allah Ta'ala, cinta lawan Rasulullah kalah lawan cinta lawan dunia. Berarti kita tertipu. Apa tertipunya? Dunia aja kayaknya kita meninggal karena kau tidak pakai. Dunia aja karena kau berjalan batakan. Dunia kau belok karena kau belok. Sampai hari kiamat yang menolong kita kayaknya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti dia kita belajar akidah, belajar tauhid. Yang pertama adalah tidak untuk menyelamatkan sinyal kita. Sinyal kita harus benar-benar inilah yang kita harus selamatkan. Hati kita ini jangan sampai cinta lawan dunia, cinta lawan makhluk, cinta harus, tapi yang kita cintai adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, cinta dengan Allah. Mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan kita tahu bila Allahu Akbar ini kan berbagi duit, ada berbagi sembako, ada yang berbagi fiatik. Nah apa? Disuruh sujud. Kenapa kita disuruh sujud? Nah, karena kita cinta dengan Allah, kita langsung. Tapi kalau kita cinta lawan dunia, ada mendengar, seolah-olah ada mengasih, ada yang dipercayai. Padahal itu seandainya ada Allah Ta'ala kita kan hidup. Seolah-olah kita kita kawal guring, sudah semua ada lengkap, sudah listrik ada, AC ada, sebuah ada, duit banyak, baras ada, segala ada kawal guring, Allah Ta'ala percaya. Kalau bang, jawaban aja guring, AC ada, lampu ada, ada tantu, ya kan? Ada tantu. Biar ada sebuah doa Allah Ta'ala ada, maka oleh karena itu di ibadah kita ini ada pertolongan Tuhan di mana? Tak mana kita ada awal, maka ada pertolongan Tuhan, la haula wala quwwata illa billah. Hidup kita di semata-mata tergantung Allah. Ketenangan kita tergantung Allah, kebahagiaan kita tergantung, keselamatan kita tergantung Allah Ta'ala. Siapa yang bisa menyelamatkan kita, siapa yang bisa menolong kita, siapa yang memberi segala kita, siapa yang menjadikan kita, siapa yang segala-galanya? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah lain parah. Coba bila cinta dunia, Allah Ta'ala jauh. Yang cintanya adalah dunia. Hati-hati. Aina ya Ta'ala hawas, ya. Kayak pada suatu saat kita sakit, kita gerik, ayo dia banyak berduit obat karena kau juga ada waras juga padahal tak ada merasakan. Dokter ada biasa dokter dia pilih ya Allah tahu sampai 1000 dokter ada waras juga. Maka oleh karena itu dokter kah, obat kah, apakah, duit kah, apakah, dunia semuanya ini kita anggap ini sesuatu yang kecil. Sesuatu yang besar, sesuatu yang berharga, sesuatu yang segala-galanya adalah Allah dan Rasul. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, la asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dapat ilmu sudah, yang wajib ada Allah Ta'ala. Adapun makhluk harus saja adanya. Allah Ta'ala tidak didahului tiada, tidak diiringi oleh tiada. Adapun makhluk diiringi tiada, diiringi oleh tiada. Maka oleh karena itu kita pasti akan tidak ada. Ada Bapak? Siapa yang mengadakan kita Allah Ta'ala?
Siapa namanya kita Allah Ta'ala. Siapa namanya kita Allah Ta'ala. Tapi yang sedih, ada yang harus kita sedihkan. Yang ada kita subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallah ya Allah Ta'ala. Cahaya ibarat jam jalan, tek 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 tek. Ibarat sepeda motor hidup, teng jalan. Payah ampun mogok, iya kan? Bila yang ada jalan mogok kan? Oleh karena itu bila yang mogok tuh berarti mati, ya kan? Bila ia mati itu ada fungsi sudah ya manusia. Bila kita ingat dengan Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang segala ibarat yang normal. Sampai Allah Akbar berbunyi, sahabat itu berbunyi, ya hidup, ya Allah, otak, ya ini hidup, ya. Tapi bila ia mati, boleh dia mati, ya kayak apa? Kalau ibu suara, mendengar suara apa? Kayak ada mendengar, kalau ia mati, apa aja yang mati? Bukan jasadnya yang mati, hatinya yang mati. Ada usah mati hati kita ini, gini gitu, hati kan baik, ya kan? Hati jangan sampai sakit, hati jangan sampai kering, hati harus sehat, ya kan? Hati harus sehat, hati harus sehat. Kayak apa supaya sehat? Makan vitamin. Subhanallah, 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 subhanallah. Vitamin. Alhamdulillah, alhamdulillah vitamin, ya kan? Sembahyang, wah ini vitamin yang paling lengkap, ya kan? Vitamin yang paling lengkap ini. Bila makan vitamin kada, ya kan? Makan segalanya kada gering. Bila gering, kada mendengar apa-apa. Orang gering, ya kan? Tapan diri orang gering, tersuruh orang gering, tersuruh orang tuli. Parah. Ya Allah. Tapi bukan telingannya yang tuli, bukan matanya yang buta, bukan mulutnya yang bisu. Hatinya. Ini Al-Quran mengatakan demikian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa, mudah-mudahan kita berdoa minta kepada Allah agar Allah SWT selalu berikan hidayah kepada kita. Allah SWT akan membukakan hati kita, ya. Allah SWT akan menjauhkan kita dari godaan syaitan dan hawa nafsu dan dunia. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita umat Rasulullah SAW yang benar-benar beriman cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.